Shalom. Kembali lagi saya menjumpai saudara dalam program Rema. Dan kali ini kita membahas dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ini ada beberapa hal, saudara-saudara. Karena ini menyangkut tentang bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Dan setelah dia memilih murid-muridnya, dia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Kerajaan surga sudah dekat. Namun saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa di tengah-tengah pelayanan mereka nanti bisa terjadi penolakan. Bahkan yang terberat bisa terjadi penganiayaan, bahkan nyawa mereka bisa hilang karenanya. Namun Tuhan berkata di sini bahwa mereka dilengkapi dalam pemberitaan mereka, yaitu diberi kuasa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, saudara. Dan dikatakan bahwa mereka dalam perjalanan ini harus bergantung penuh kepada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan mereka kemampuan dalam berbicara kalau mereka menghadapi sesuatu. Dan bahkan dikatakan di sini Tuhan memampukan mereka juga untuk diberikan hikmat khusus, yang dikatakan oleh Tuhan bahwa karena kamu ini diutus, itu bagaikan serigala, bagaikan domba ditaruh di tengah serigala. Maka dia harus tulus. Tetapi bukan hanya tulus, tetapi juga cerdik. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah ketika Tuhan mengutus murid-muridnya. Ini menggambarkan juga demikian juga dengan kita, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, saudara-saudara, itu setiap kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak sekedar kita menjadi orang percaya. Tuhan tidak ingin kita menikmati sendiri anugerah yang kita terima. Tuhan mengutus kita juga ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan ketika kita diutus ke dalam dunia ini, saudara, itu kita seperti domba yang ditaruh di tengah serigala. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata di sini, Tuhan berkata kita tidak perlu takut. Bahkan dalam ayat yang ke-40 dia berkata, ayat yang ke-39 dia berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu takut menghadapi ketika kita diletakkan Tuhan di dalam panggilannya masing-masing, kita ditempatkan di tempat kita. Di zaman sekarang ini, saudara, itu bisa pelayanan secara khusus seperti para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang dipilih secara khusus. Sebenarnya para, mau kita sebut hamba-hamba Tuhan secara khusus, sebenarnya setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan kita. Namun sesuai dengan jabatan yang kita miliki, kita ditempatkan oleh Tuhan. Kalau dia seorang pendeta, maka dia sesuai dengan panggilan Tuhan itu, dia berada di tempatnya. Kalau dia penginjil, maka dia berada di tempatnya. Kalau dia seorang rasul atau nabi, pengajar, maka dia berada di tempatnya. Nah, kalau itu saudara-saudara, panggilan Anda berada di tengah masyarakat dengan berbagai tempat, di pekerjaan, di sekolah, dalam usaha, dalam bisnis, dan dimanapun saudara, pimpinan perusahaan, saudara sebagai seorang karyawan, sebagai seorang manajer, sebenarnya itu adalah sebuah panggilan untuk kita. Sebuah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka di sana kita bukan hanya saudara-saudara untuk mendapatkan upah kita, saudara-saudara, dari bekerja, tetapi ada tujuan Allah kita berada di sana.
kita ditempatkan di sana saudara-saudara adalah untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Tuhan. Nah, melalui kehidupan kita, melalui cara kerja kita saudara-saudara, melalui saudara-saudara sikap hidup kita di dalam bekerja, di dalam tempat dimanapun kita diletakkan saudara-saudara, itu sangat-sangat menentukan sekali saudara-saudara untuk kita menjadi saksi bagi mereka. Karena itu, saudara yang saya kasihi, kita harus tahu dengan pasti, kita harus dengan sungguh-sungguh sadar bahwa kita diletakkan di tengah dunia. Itu digambarkan serigala yang sewaktu-waktu bisa menerkam kita dengan sistem yang ada, dengan cara-cara dunia yang ada, menggoda kita saudara-saudara, menjatuhkan kita dan menyeret kita untuk mengikuti arus mereka. Itulah tantangan kita mungkin untuk zaman ini. Ya, tidak seperti mereka di zaman dulu, mungkin belum terjadi saudara penganiayaan seperti yang mereka alami secara nyata, dibunuh, dipenggal, dibakar saudara-saudara, dan berbagai macam siksaan-siksaan secara badani yang langsung mereka alami. Tetapi tekanan-tekanan mental saudara-saudara itu banyak terjadi di antara orang percaya. Di sana kita perlu bersandar kepada Tuhan. Di sana kita perlu saudara-saudara berhikmat. Itulah yang dikatakan di sini, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus di sini saudara-saudara, bahwa ada satu keistimewaan merpati. Saya memperhatikan pada waktu saya di kota Bandung, masih di Bandung sekolah dulu saudara. Ya, ketika saya masih di Bandung, saya melihat di belakang rumah tuh ada yang pelihara merpati. Dan saya memperhatikan anaknya, biasa dia bawa merpati jauh. Dan dia pulang. Saya bilang, bisa pulang ya? Dia bilang, iya. Itulah keistimewaan daripada merpati. Sejauh dia pergi bawa saudara, nanti dia pulang ke kandangnya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita saudara, bahwa sejauh apapun, dimanapun, sehebat apapun, dimanapun kita ditempatkan, apapun yang kita hadapi saudara, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan. Kita mengandalkan Tuhan, selalu kembali ke dalam rumahnya, selalu kembali ke dalam hadirat Tuhan, kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan, kembali kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan hikmat, kemampuan untuk menghadapi. Tuhan sudah taruh. Dikatakan di sini, Roh Kudus akan berbicara dari dalam mulut. Roh Kudus akan menaruhkan hikmat. Roh Kudus akan berbicara dalam hati saudara. Kadangkala itu suara yang kecil, tetapi itu suara kebenaran yang sedang mengatakan kepada saudara untuk saudara bertindak yang seharusnya dan semestinya. Inilah cara Tuhan saudara. Butuh kepekaan dan ketaatan dari kita. Dan itu dibutuhkan hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Yang kedua dikatakan cerdik. Nah, salah satu kecerdikan ular saudara-saudara, ular selalu menghindari bahaya. Ya, menghindari bahaya. Nah, ketika bahaya itu datang saudara-saudara, ada satu hal yang kita perhatikan pada ular saudara-saudara ketika dia menghadapi bahaya, yaitu karena harus menghadapi, walaupun dia sudah menghindar dan harus menghadapi, maka yang dilakukan oleh ular saudara-saudara adalah tepat pada waktunya. Dia menunggu saat yang tepat menyerang, maka dia cep. Dan biasanya dia melakukan serangan terlebih dahulu daripada dia diserang. Ada ular-ular tertentu yang sebelum musuhnya mengenai dia, maka dia menyemprotkan racunnya dari dalam mulutnya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar kita di sini cerdik. Artinya kalau kita tahu bahaya saudara-saudara, hindari. Kalau saudara tahu bahwa ini bisa menjatuhkan saudara, ini adalah jebakan untuk saudara melakukan hal-hal yang di luar kebenaran, maka ayo saudara-saudara, mari berhikmat. Mari saudara-saudara engkau
cerdik dalam hal ini. Jangan tunggu lama-lama, jangan berusaha berkompromi. Katakan tidak kalau tidak, ya kalau ya. Saudara harus cerdik. Kalau saudara tahu bahwa ini berbahaya pada akhirnya, jangan coba-coba untuk melangkah ke dalamnya. Tidak pernah ada penyesalan di depan, saudara. Penyesalan itu selalu di belakang. Ketaatan penuh seorang yang diutus, saudara-saudara, terhadap perintah yang diberikan, ini sangat penting untuk menghindarkan orang itu, saudara-saudara, dari segala hal-hal yang menjatuhkan dia, yang membuat dia menyesal. Syukur kalau dia bisa mampu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu perhatikan dengan baik apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, supaya kita bisa tulus mengerjakan semua dengan benar dan baik. Dan juga saudara-saudara cerdik menghadapi situasi-situasi. Yang pertama, saudara-saudara, jangan lupakan hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Mulai harimu dengan kekuatan dari Tuhan. Mulai harimu dengan mengandalkan Tuhan. Dan jalani hidupmu sehari-hari, saudara, dengan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, ada banyak godaan-godaan, cobaan-cobaan yang mau menyimpangkan kita. Memang enak kelihatan, tetapi banyak jalan yang dikira orang lurus, ujungnya adalah maut. Karena kalau orang mau kompromi karena apa, saudara-saudara? Dia tidak ingin yang tidak enak. Ya, udah ikut arus aja. Dia tidak tahu bahwa ujungnya maut. Tapi saudara yang saya kasih, Tuhan sudah memberi kita kuasa. Tuhan memberikan kita urapan. Tuhan menyertai kita. Nyatakan mujizat Tuhan di setiap persoalanmu, saudara. Kalau engkau mengandalkan Tuhan di sana, Tuhan akan membuka jalan. Karena jalan selalu tersedia. Ada urapan Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan di sana akan dinyatakan, saudara-saudara. Pekerjaan ini bisa dipatahkan dan dihancurkan. Dan engkau selalu keluar sebagai seorang pemenang. Mari saudara-saudara, ingat kita diutus di tengah dunia adalah untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dan disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Roh Kudus mengurapi dan menyertai kita senantiasa. Kiranya firman ini menguatkan kita semua dan membuat kita waspada dan tetap punya hubungan dengan Tuhan secara baik. Terpujilah Dia, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.